Ketika malam merayap pelan dan kesunyian mulai berbisik, ada cerita yang tersembunyi di balik gelapnya malam. Kisah-kisah yang tak pernah terungkap. Suara-suara yang tak pernah terdengar, namun masih berbisik di telinga kita. Apakah kau siap untuk membuka pintu menuju dunia lain? Dunia di mana lentera kesunyian akan menyingkap tabir kegelapan. Satu cerita demi cerita. Dan inilah Lentera Kesunyian. Cerita dimulai dengan Rusdi yang baru saja pindah ke Cikarang setelah mendapat pekerjaan baru sebagai operator pabrik. Gaji yang pas-pasan membuatnya harus mencari kontrakan murah. Setelah berkeliling selama 2 hari, akhirnya ia menemukan sebuah kontrakan tua yang berada di ujung gang sepi. Bangunannya tampak kusam dengan cat yang mulai mengelupas. Temboknya berlumut dan halaman depannya dipenuhi ilalang yang tidak terawat. Namun, saat pemilik kontrakan, Pak Herman, menyebutkan harga sewanya yang sangat murah, Rusdi tidak berpikir panjang. "Serius, Pak? Segini saja per bulannya?" tanya Rusdi, tak percaya. "Ya, Mas. Kalau mau ambil setahun, bisa lebih murah lagi," jawab Pak Herman sambil tersenyum tipis. Ada kerutan di wajahnya, dan matanya menyiratkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Rusdi mengangguk mantap. Tanpa pikir panjang, ia menyerahkan uang sewa untuk 3 bulan sekaligus. Pak Herman memberikan kunci, lalu berpesan, "Kalau ada apa-apa, kabari saya saja." "Apa-apa maksudnya, Pak?" Pak Herman hanya tersenyum samar, kemudian bergegas pergi tanpa menjawab. Hari itu Rusdi mulai memindahkan barang-barangnya. Kontrakan itu terdiri dari 2 kamar tidur, ruang tamu sempit, dapur, dan kamar mandi di bagian belakang. Meski tampak kumuh, ia merasa cukup nyaman. Saat malam tiba, Rusdi merebahkan tubuhnya di kasur usang yang ada di kamar utama. Angin malam bertiup kencang, membuat jendela kayu tua berderik. Suasana semakin mencekam ketika listrik tiba-tiba padam. "Hah? Mati lampu?" gumam Rusdi sambil miroba-roba mencari senter di dalam tasnya. Saat ia menemukan senter dan menyalakannya, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Rusdi langsung terdiam. Tok, tok, tok. Rusdi menelan ludah. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia mencoba mengintip dari celah jendela, tapi tidak ada siapapun di luar sana. Saat hendak kembali ke kamar, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Rusdi memberanikan diri membuka pintu. Saat pintu terbuka lebar, ia tidak menemukan apapun. Hanya angin dingin yang berhembus menerpa wajahnya. "Ah, mungkin cuma angin," katanya sambil menutup pintu. Namun, saat ia berbalik, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di ujung ruang tamu, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri membelakanginya. Bajunya putih kotor, kakinya telanjang dan hitam seperti arang. Rusdi terpaku, matanya membelalak. "Siapa? Siapa kamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Perlahan, perempuan itu berbalik. Wajahnya penuh luka bakar, dagingnya mengelupas, dan matanya menatap lurus ke arah Rusdi. Rusdi berteriak histeris. Saat ia mengedipkan mata, sosok itu menghilang begitu saja. Keesokan harinya, Rusdi memutuskan untuk bertanya kepada tetangga sebelahnya. Bu Ratna, seorang wanita paruh baya yang ramah. "Mbak Ratna, sebelumnya pernah ada yang ngontrak di rumah saya?" tanya Rusdi sambil menyesap teh hangat yang disuguhkan. Bu Ratna terdiam sejenak. Ia menatap Rusdi dengan raut cemas. "Mas Rusdi sudah melihatnya." "Ya? Melihat apa?" "Penghuni lama itu," jawab Bu Ratna dengan nada berbisik. Rusdi menelan ludah.
Maksudnya, Bu Ratna menarik napas panjang. Dulu, rumah itu dihuni oleh seorang perempuan bernama Sari. Ia adalah istri Pak Herman. Suatu malam, rumah itu terbakar. Pak Herman berhasil selamat, tapi Sari tidak. Ia terjebak di kamar mandi belakang. Mayatnya ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. Rusdi merasakan bulu kuduknya meremang. Lalu, kenapa saya bisa melihatnya? Karena Sari belum pergi, ia masih ada di sana. Ia menunggu sesuatu yang belum terselesaikan, ujar Bu Ratna sambil bergegas menutup pintu rumahnya. Malam berikutnya, Rusdi tidak bisa tidur. Ia terus teringat akan sosok perempuan yang dilihatnya kemarin malam. Suasana rumah terasa semakin dingin dan mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki menyeret di lantai ruang tamu. Krek, krek, krek. Rusdi memberanikan diri keluar dari kamar. Di ruang tamu, ia melihat pintu kamar mandi perlahan terbuka sendiri. Cahaya bulan masuk menerangi ruangan, memperlihatkan bayangan seorang wanita yang berdiri di dalam kamar mandi. Rusdi berusaha tidak panik. Ia melangkah maju. Namun tiba-tiba pintu kamar mandi menutup keras. "Bra, pergi kau dari sini!" Terdengar suara perempuan melengking dari dalam kamar mandi. Rusdi gemetar. Ia mencoba membuka pintu kamar mandi, namun pintu itu terkunci rapat. Dari dalam terdengar suara tangisan pilu dan rintihan yang memilukan. Pak Herman, Sari masih di sini. Rusdi merasa tubuhnya lemas. Ia tidak tahan lagi. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil kunci dan keluar dari kontrakan itu, berlari menuju rumah Pak Herman. Pak Herman terkejut melihat Rusdi yang pucat pasi. "Mas Rusdi, ada apa?" "Sari. Dia masih di sana. Dia bilang namanya Sari," teriak Rusdi histeris. Pak Herman terdiam, wajahnya berubah muram. "Mas Rusdi, Sari tidak pernah pergi. Ia masih menunggu saya." "Apa maksudnya?" Dengan mata berkaca-kaca, Pak Herman mulai bercerita. "Sari tidak tewas dalam kebakaran. Saya yang menguncinya di kamar mandi. Saya yang membakarnya hidup-hidup. Ia tahu saya selingkuh dan mengancam akan membongkar semuanya." Rusdi merasa mual. Ia mundur perlahan, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tapi sekarang, Sari kembali. Dia ingin balas dendam, kata Pak Herman dengan suara bergetar. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki menyeret di belakang mereka. Rusdi dan Pak Herman berbalik. Di ujung lorong, sosok Sari berdiri. Wajahnya hangus terbakar, matanya kosong menatap mereka. Ia membuka mulutnya yang robek lebar dan berbisik, "Pak Herman, aku menunggumu." Rusdi tidak bisa tidur malam itu. Meski sudah meminta izin untuk menginap di rumah Bu Ratna, pikirannya masih terbiang-biang oleh sosok Sari. Wajah hangusnya yang penuh luka bakar, dan tatapannya yang kosong terus menghantui ingatannya. Keesokan paginya, Rusdi memberanikan diri untuk kembali ke kontrakannya. Ia harus mengambil barang-barangnya, namun saat membuka pintu, udara pengap langsung menyergapnya. Bau hangus yang menyengat membuatnya terbatuk-batuk. "Kenapa jadi bau gosong begini?" Rusdi bergumam sambil menutup hidungnya. Ia melangkah menuju ruang tamu. Pintu kamar mandi yang sebelumnya tertutup rapat, kini terbuka lebar. Gelap, hanya ada kegelapan di dalamnya. Namun, Rusdi merasa seperti ada yang mengawasinya dari dalam kamar mandi itu. Klak! Pintu kamar mandi bergerak sedikit, seakan ada yang menariknya dari dalam. Rusdi menelan ludah, hatinya berdebar kencang. Perlahan, ia mendekati kamar mandi. Di lantai, ia melihat jejak kaki hitam arang yang tampak baru. Jejak itu menuju kamar mandi, lalu berhenti di depan cermin. Cermin itu retak, dan di tengah-tengahnya
Rusdi melihat tulisan samar yang terbentuk dari jelaga hitam. Aku tidak akan pergi. Rusdi merinding. Saat ia hendak berbalik, ia mendengar suara lirih yang memanggilnya. Rusdi. Suara itu datang dari dalam kamar mandi. Suara seorang perempuan yang terdengar jauh namun jelas. Rusdi, tolong aku. Rusdi memejamkan matanya. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Namun, suara itu semakin keras. Kali ini terdengar seperti seseorang yang menjerit, seakan terbakar hidup-hidup. Arg! Pak Herman! Tolong! Rusdi tersentak mundur. Ia berlari keluar dari kontrakan itu tanpa berpikir panjang. Begitu sampai di luar, ia mendapati Pak Herman sedang berdiri di depan pagar. Wajahnya kusut, matanya merah. "Kamu dengar dia kan?" tanya Pak Herman tiba-tiba. Rusdi tidak bisa menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Pak Herman tersenyum miring. "Dia selalu memanggilku," katanya lirih. "Dia tidak akan pernah pergi. Sari akan terus menghantui tempat ini sampai aku ikut bersamanya." Rusdi mulai mencari tahu lebih banyak tentang Sari. Ia mengunjungi tetangga-tetangga lainnya, mencoba mengorek informasi. Salah satunya adalah Pak Jono, lelaki tua yang tinggal beberapa rumah dari kontrakan itu. Pak Jono dulunya adalah satpam kompleks itu. Ia tahu banyak tentang kejadian kebakaran yang menewaskan Sari. "Malam itu, saya sedang berjaga," cerita Pak Jono sambil merokok di teras rumahnya. "Saya mendengar teriakan dari kontrakan Pak Herman. Saya langsung lari ke sana. Api sudah besar. Saya mencoba mendobrak pintu, tapi tidak bisa. Pak Herman muncul dari belakang rumah dengan tubuh basah kuyup. Katanya, dia tidak bisa menyelamatkan Sari." Rusdi mengerutkan kening. Pak Herman tidak mencoba menyelamatkannya. Pak Jono menggeleng. "Tidak. Malah waktu itu dia berkata, Sari pantas mendapatkannya." Rusdi terkejut. Kenapa dia bilang begitu? Karena beberapa hari sebelumnya, mereka bertengkar hebat. Sari memergoki Pak Herman selingkuh dengan perempuan muda. Sari marah besar dan mengancam akan melaporkan Pak Herman ke polisi. Pak Herman panik dan malam itu terjadi kebakaran. Pak Jono mematikan rokoknya. Matanya menerawang. "Tapi, Mas Rusdi, saya yakin itu bukan kecelakaan. Saya yakin Pak Herman yang membakarnya." Malam itu, Rusdi tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk kembali ke kontrakan. Ada sesuatu yang membuatnya ingin kembali ke kamar mandi itu. Saat masuk, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Langkahnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahannya. Ia menuju kamar mandi. Pintu kamar mandi terbuka sedikit, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Rusdi masuk. Di cermin, tulisan dengan jelaga hitam kembali muncul. Kebenaran harus diungkap. Rusdi gemetar. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Ia harus melaporkan Pak Herman. Namun, saat ia hendak berbalik keluar, pintu kamar mandi menutup sendiri. Brok. Rusdi mencoba membuka pintu, tapi terkunci. Dari belakang, terdengar suara langkah kaki mendekat. Rusdi berbalik. Sosok Sari berdiri di sana. Rambutnya menjuntai menutupi sebagian wajahnya yang hangus. "Aku tidak akan pergi," katanya dengan suara serak. Rusdi berteriak, namun suaranya seperti teredam. Sosok Sari merangkak mendekatinya. Tangannya yang hitam arang mencoba meraih kakinya. Rusdi mundur hingga terpojok di sudut kamar mandi. "Sari, maafkan aku," lirih Rusdi sambil menutup matanya. Saat ia membuka mata, sosok Sari sudah menghilang. Namun di lantai, Rusdi melihat sesuatu. Sebuah foto tua, foto Sari dan Pak Herman saat masih bersama. Di balik foto itu, tertulis sebuah pesan. "Aku tidak pernah mati. Aku dibunuh." Rusdi terdiam. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Kini ia tahu
apa yang harus dilakukannya. Setelah menemukan foto dengan pesan di baliknya, Rusdi yakin bahwa kematian Sari bukanlah kecelakaan. Ia memutuskan untuk melaporkan temuannya kepada polisi. Namun, saat tiba di kantor polisi, petugas yang berjaga tampak enggan menanggapi laporannya. "Sudah lama kasus itu ditutup, Mas," kata petugas itu dengan nada acuh. Kematian Sari dianggap kecelakaan. Tidak ada bukti yang cukup untuk menuduh Pak Herman. Rusdi mengepalkan tangan. Ia tahu, satu-satunya yang bisa memberinya bukti lebih adalah arwah Sari sendiri. Rusdi kembali ke kontrakan malam itu. Ia memberanikan diri untuk berbicara dengan Sari. Di ruang tamu, ia duduk bersila, menyalakan lilin, dan berkata pelan, "Sari, aku ingin membantumu. Tolong tunjukkan padaku apa yang sebenarnya terjadi." Hening. Hanya suara detak jam yang terdengar. Tiba-tiba, angin dingin berhembus dan lilin padam seketika. "Rusdi," suara itu terdengar dari kamar mandi. Rusdi berdiri dan melangkah ke sana. Begitu masuk, ia melihat sosok Sari berdiri di depan cermin. Wajahnya tidak semengerikan sebelumnya. Kini ia tampak lebih tenang, meski masih berbalut luka bakar. "Aku tidak bisa pergi," bisik Sari. "Apa yang terjadi malam itu?" tanya Rusdi. Sari menoleh perlahan. Dari matanya yang kosong, air mata hitam mengalir. "Malam itu, Pak Herman mengunciku di kamar mandi. Ia menyiramku dengan bensin dan membakarku hidup-hidup. Ia ingin aku mati agar tidak membongkar perselingkuhannya." Rusdi terhenyak. Tiba-tiba, Sari mengulurkan tangannya ke dinding kamar mandi. Perlahan, tembok yang selama ini tertutup plesteran mulai mengelupas, memperlihatkan coretan darah yang tertulis dengan jemari hangusnya. "Dia membakarku. Tolong aku." Keesokan paginya, Rusdi kembali menemui polisi dengan bukti baru. Kali ini, polisi mau bergerak. Mereka mendatangi Pak Herman di rumahnya. Saat polisi mengetuk pintu, Pak Herman membuka dengan wajah lelah dan mata merah. "Aku sudah menunggumu," katanya, lirih. Pak Herman tidak melawan. Ia bahkan langsung mengaku tanpa diminta, "Aku yang membakarnya. Aku panik. Dia bilang akan melaporkan perselingkuhanku. Aku takut kehilangan segalanya. Jadi aku kunci dia di kamar mandi dan menyalakan api." Polisi segera memborgol Pak Herman. Saat dibawa masuk ke mobil patroli, ia menoleh pada Rusdi. "Dia masih di sana kan? Sari masih mengawasiku." Rusdi tidak menjawab. Ia hanya memandang Pak Herman dengan rasa iba dan ngeri. Malam itu, Rusdi kembali ke kontrakan untuk terakhir kalinya. Ia duduk di ruang tamu, menyalakan lilin, dan memanggil nama Sari. "Sari, sekarang kebenaran sudah terungkap. Pak Herman sudah mengakui perbuatannya. Kamu bisa tenang sekarang," kata Rusdi pelan. Angin dingin kembali berhembus. Di sudut ruangan, sosok Sari muncul perlahan. Kali ini, ia tampak berbeda. Wajahnya tidak lagi hangus, rambutnya terurai rapi, dan tatapannya tidak kosong. Ia tersenyum tipis pada Rusdi. "Terima kasih Rusdi," ucapnya. "Akhirnya, aku bisa pergi." Sari berbalik, berjalan menuju pintu depan. Sesaat sebelum menghilang, ia menoleh sekali lagi dan berkata, "Jangan takut lagi, aku sudah bebas." Begitu Sari menghilang, suasana kontrakan menjadi hangat. Udara tidak lagi terasa dingin dan berat. Lilin yang tadi hampir padam, kini menyala terang. Rusdi menarik napas lega. Akhirnya, kontrakan itu telah bebas dari bayangan masa lalu yang kelam. Beberapa minggu kemudian, kontrakan itu direnovasi. Dinding-dindingnya dicat ulang, kamar mandi dibersihkan, dan barang-barang lama dibuang. Kontrakan itu kini tampak seperti rumah baru, tidak lagi terasa suram dan menyeramkan. Rusdi
memilih untuk pindah ke tempat lain. Namun, sebelum pergi, ia sempat berkunjung ke kontrakan itu sekali lagi. Di depan pintu, ia meletakkan bunga mawar putih sebagai tanda penghormatan untuk Sari. "Sari, semoga kamu tenang di sana," gumamnya sambil tersenyum. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi suara langkah kaki. Tidak ada lagi jeritan dari kamar mandi. Kontrakan di ujung gang itu kini hanyalah rumah tua biasa yang tenang dan damai.